materi selanjutnya adalah, nah kita tadi pengenalan program R untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan perairan oleh Pak Rahmat gitu kan. Nah sekarang bagaimana dasar-dasar pengoperasian program R itu sendiri? Nah ini ya, materi ini akan disampaikan oleh Saudara Agus Alim Hakim, MSI. Agus Alim Hakim, MSI ini adalah dosen muda di divisi MSPI, dosen yang energik dan sangat energik. Dosen muda yang sangat energik dan pendidikannya S1 di MSP IPB, S2-nya di program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan IPB. Nah, itu selesai tahun 2015 ya. Kemudian S1-nya selesai tahun 2014. Cepat ini. Nah, beliau sekarang banyak terlibat membantu beberapa perkuliahan di S1 dan juga beberapa penelitian kami terkait bidang genetik dan untuk populasi dan ekosistem. Nah, ini waktu mestinya Pak Rahmat sampai 10.40, tadi beliau cepat, dan 30 menit atau sekitar 40 menit yang akan datang adalah Mas Agus. Ini sampai jam 11 ya Mas Agus? Ya, Mas Agus sudah ada? Iya Pak, sudah ada Pak. Oh sudah ada, oke deh. Beberapa pertanyaannya ada di chat room, saya kumpulkan saja dulu, nanti kita banyak waktu untuk diskusi lagi. Baik Mas Agus, silakan dimulai saja untuk mempercepat prosesnya. Bagaimana menggunakan R itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Zairion atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sinyal di tempat saya kurang bagus, saya matikan video dulu, Bapak Ibu. Kirain Agus di kampus. Di rumah Pak, di Kendal. Waduh, di Kendal. Ya Pak, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Prof. Mino selaku Kadif di Divisi MSPI. Saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai dasar pengoperasian program R. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan juga oleh Bapak Zai. Di sini saya staf baru di MSP, diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah biologi populasi ikan, kemudian dasar-dasar dinamika populasi ikan, biologi perikanan, dan metode statistik. Oke, dari paparan saya, outline-nya yang pertama mengenai bagaimana cara menginstal R dan RStudio, kemudian props, expression, dan comment, kemudian yang ketiga objek atau struktur data, yang keempat fungsi, yang kelima operasi, yang keenam package, yang ketujuh generating data, yang ke-8 looping, dan yang terakhir adalah penyajian data. Nah, di sini saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai teknis. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang belum pernah mendownload maupun menginstal R, di sini akan saya pandu. Oke. Baik, kalau yang sedang buka laptop juga bisa menyesuaikan, kita bisa buka Chrome. Nah, di sini cukup di Google kita ketikkan R software. Nah, di sini akan muncul yang paling atas the R Project for Statistical Computing, diklik. Nah, di sini halaman pertama bisa dilihat di sini ada download R. Nah, bisa diklik yang di bagian download R atau yang keren ini. Nah, terserah, misalkan diklik yang download R ini. Oke. Sinyal saya kurang bagus, maaf. Nah, di sini sudah muncul ya.
bisa dipilih negara kita. Kita Indonesia, kita cek ke bawah. Nah, di sini ada, kita klik. Nah, ada 3 pilihan dari Linux atau Mac untuk MacBook, kemudian yang Windows. Nah, karena laptop saya menggunakan Windows, saya pilih yang Windows. Kalau untuk teman-teman bisa menyesuaikan dengan laptopnya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang bisa diklik yang pertama, karena masih baru pertama kali ingin mendownload, bisa diklik install R for the first time. Nanti diklik di sini, nanti secara otomatis akan terdownload softwarenya. Nah, kemudian setelah itu, setelah di-download, bisa diinstal. Installnya cukup mudah, hanya mengikuti prosedurnya saja, tinggal ditekan next saja. Kemudian selanjutnya kita akan coba mendownload RStudio. Nah, RStudio ini sangat membantu dalam proses pembuatan script atau pengolahan datanya. Nah, di sini juga cukup mudah dengan mencari keywordnya di Google RStudio dan muncul yang paling atas, RStudio Open Source and Professional Software for Data. Nah, ini tinggal diklik. Nah, muncul halaman depannya, dan pada menu di atas ada tertulis download, bisa diklik. Nah, kemudian kita cek ke bawah. Nah, ada beberapa yang berbayar, tapi kita dengan menggunakan yang free sudah cukup sangat membantu. Jadi tidak perlu menginstal yang berbayar. Kita klik download, kemudian di sini ada download RStudio for Windows. Nah, untuk selain Windows, sebenarnya masih banyak OS yang lain, bisa di scroll ke bawah untuk melihat beberapa OS yang sudah terdapat RStudio-nya. Di sini ada macOS 10.13 dan seterusnya. Nah, setelah di-download, keduanya harus diinstal. Setelah menginstal R, kemudian dilanjutkan dengan RStudio, nanti kita akan mendapatkan tampilan dari softwarenya yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Rahmat. Nah, di sini setelah mendownload dan install R, kemudian RStudio dilanjutkan dengan tampilannya. Nah, tampilan R-nya seperti ini, ada 4 sub jendela. Di sini ada jendela yang pertama, sebelah kiri atas, ini untuk jendela membuat skripnya, membuat perintah. Kemudian yang di bawahnya ada konsol. Konsol itu nanti tempat di mana perintah-perintah itu dijalankan. Nah, kemudian di jendela yang kanan bagian atas ada 3 sub lagi, ada environment, history, kemudian connection. Nah, environment nanti adalah data-data yang sudah pernah didefinisikan atau dijabarkan akan muncul di sini. Kemudian history itu perintah-perintah yang sudah pernah kita jalankan juga akan semua tercatat di history. Dan yang terakhir, connection ini nanti akan dikonekkan dengan beberapa perangkat lain. Nah, kemudian yang di bawah ada sub lagi, ada file, plot, package, help, dan viewer. Nah, file nanti ada terhubung dengan file di komputer kita. Kemudian plotnya itu hasil yang disajikan dari beberapa perintah. Nah, tadi sudah ditampilkan beberapa plot hasil dari script yang dibuat oleh Bapak Rahmat. Nah, kemudian package juga beberapa menu tambahan yang bisa kita akses. Kemudian help, kalau kita bingung dengan definisi-definisi, kita bisa mencari di help. Oke. Langsung saja akan saya bukakan di RStudio-nya. Mas Agus, ada komen terlalu cepat. Ya. Oh, oke. Oke, baik, Pak. Terima kasih komennya, saya agak terlambat sedikit. Anak muda biasa. Mungkin baik, di review, karena kayaknya ada yang ngikutin sambil ngedownload dan apa gitu. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Untuk teman-teman yang sudah download ataupun yang sudah punya, bisa dibuka ya, dimulai. Gus, dari download tadi Gus, coba ya, Pak. Mulai diulang. Baik, kita mulai dari download. Dari Google, dari. Nah.
ini ya Pak ya. Mencari mulai dari Google. Oke, baik dari Google. Nah, ya Pak, dari Google ini kalau untuk yang R software-nya tinggal dicari di keyword-nya. Kemudian di halaman paling atas ini, baris paling atas. Udah selesai. Diklik. Nah, ini silahkan diklik yang keren untuk mendownload. Nah, pilih yang negara kita yang Indonesia. Oke. Setelah itu pilih untuk yang download R for Windows. Nah, sudah, nanti tinggal di-download yang ini, install-nya. Oke. Baik, kemudian yang untuk R Studio bisa diklik juga keyword-nya di Google R Studio. Oke, pilih yang baris paling atas. Kemudian menu download, kita klik. Oke. Kemudian di scroll ke bawah untuk melihat di sini free, kita klik download ya. Nah, kemudian dipilih sesuai dengan OS masing-masing. Nah, sudah ada beberapa R Studio yang menunjang dari OS masing-masing. Oke. Itu apa saja tuh Gus? R Studio? Ada untuk Mac OS, kemudian Ubuntu, Fedora. Mungkin ini kurang familiar di kita. Kita kebanyakan ya? Mungkin yang Windows dan Mac OS ini, Pak. Windows 10 87 itu ya? Iya, Pak. Nah, gitu. Terus lanjut. Oke. Ke bawahnya. Baik. Terus selanjutnya setelah di-download, di-install. Mungkin install juga perlu waktu lama. Nanti mungkin kita materinya di-upload di YouTube, Pak. Nanti bisa diulang-ulang untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut. Nah, di sini salah satu script yang sudah saya buatkan untuk menunjang kegiatan ini. Oke, yang pertama tadi saya jelaskan mengenai props. Oke. Akan sering bolak-balik antara PowerPoint dan R software. Nah, di sini yang akan jelaskan pertama mengenai bahasa pemrograman R, props, expression, dan comment, di mana props itu nanti simbolnya dengan lebih besar dari ini untuk menunjukkan bahwa R siap menerima perintah. Nah, kemudian untuk plus ini menunjukkan perintah yang ditulis belum lengkap. Nah, kemudian untuk ekspresi ini akan muncul juga di konsol. Jadi props ini muncul di konsol, expression juga muncul di konsol, di mana angka 1 ini menunjukkan hasil pada posisi pertama. Jadi nanti kalau misalkan datanya ada 16 baris dan ini angkanya 16, nah berarti itu data pada baris tersebut menunjukkan data ke-16. Nah, biar lebih paham lagi saya tunjukkan melalui R Studio-nya, di mana ini yang pertama props. Props ini saya misalkan 2 dikalikan 6, di mana dalam R ini semua yang dituliskan akan dibuat sebagai perintah. Nah, kecuali yang 3 hal tersebut. Yang pertama props ini misalkan 2 dikalikan 6, saya run. Nah, di konsol ini akan muncul yang pertama expression. Ya, expression-nya dari perintahnya 2 kali 6 ini, pada expression-nya hanya ada 1 data. Berarti dia pada baris pertama 1 data. Berarti ini 12. Nah, kemudian ini tadi props ini menunjukkan dia siap untuk menjalankan perintah. Nah, di sini kita bisa melakukan run lagi. Tapi ada beberapa kalau kita sedang melakukan running, di pojok dekat sapu ini ada tanda merah bertuliskan stop.
Nah, itu menandakan bahwa prosesnya masih berjalan. Sehingga kita harus tunggu prosesnya. Atau kalau kita ingin menjalankan perintah yang lain, stopnya bisa kita klik. Seperti itu. Nah, kalau stopnya sudah diklik, kita bisa menjalankan perintah yang lain. Nah, kemudian di baris 14 ini, saya akan membuat perintah 3 ditambah 2 dikalikan 5 ditambah 4. Saya coba tutup kurungnya saya letakkan di bawah. Nah, mari kita lihat hasilnya. Oke, yang 14 saya run. Nah, dilihat di konsol, baris pertama ini menunjukkan bahwa 3 ditambah 2 dikalikan 5 ditambah 4. Nah, di bawahnya ada plus. Plus ini menunjukkan bahwa perintah yang di baris atasnya itu belum selesai. Kayaknya akan diselesaikan di baris selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian hasilnya, expression-nya 45, ini datanya hanya 1. Nah, kemudian expression itu hasil, kemudian komen. Komen itu tidak dijalankan sebagai perintah. Nah, untuk komen ini diawali dengan hashtag. Jadi, ini kalau baris 18 ini saya run, nah, dia akan lanjut ke karakter yang sebagai perintah. Ini di sini komen saya beri hashtag di depan karena ini hanya untuk memberikan suatu pernyataan. Jadi komen itu tidak dijalankan sebagai perintah. Nah, saya membuat judul objek, struktur data. Ini juga tidak dijalankan sebagai perintah. Sehingga dia setelah saya run, oke, saya ulangi lagi dari baris 18 di konsol masih ini ya. X ini didefinisikan sebagai 1 sampai 5. Nah, saya ulang di baris 18, saya run. Nah, dia akan lanjut ke sampai ini, yang tidak ada hashtag-nya. Seperti itu.